Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Pikal kembali menjumpai Anda dalam program seperti biasa di pagi hari ini, yaitu tentunya adalah Selamat Pagi Maluku Utara. Dan menariknya di pagi ini di suasana berbeda, saya berada di depan kantor Camat Ternate Utara. Nah, di pagi hari ini tentunya kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan fenomena kelangkaan air hujan di Kota Ternate yang kemungkinan saja di tahun-tahun mendatang akan kita temui. Dan fokus kita di pagi hari ini adalah kita membahas tentang gerakan menabung dan memanen air hujan. Seperti apa gerakan itu, dan pencetusnya adalah pada Kecamatan Ternate Utara ini. Dan bersama saya di pagi hari ini, saya sapa dulu Pak Zulkifli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Sehat, Alhamdulillah. Pemirsa Gamalama TV, Pak Zulkifli merupakan camat Kota Ternate Utara. Ya, baik Pak Camat ya, ini kita lihat bahwa ini fenomena kelangkaan mulai ya terasa di Kota Ternate ini dengan air yang debitnya semakin turun sedikit demi sedikit, dan di beberapa wilayah itu cenderung terjadi kelangkaan dengan pelayanan yang semakin menurun. Ya, ada sebuah ide yang lahir dari Ternate Utara adalah bagaimana untuk melakukan gerakan kepada masyarakat dalam hal untuk bagaimana menabung dan memanen air. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Jadi Pak Pikal, ini sebenarnya langkah upaya pemerintah kecamatan dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat ya, terkait dengan ketersediaan air bersih di Kecamatan Ternate Utara. Ada dua hal yang dikeluhkan. Pertama, kuantitas banyaknya. Masih ada beberapa lokasi yang tidak mendapatkan akses air bersih, dan kemudian kualitasnya sangat mencuat 2 tahun belakangan. Mungkin Pak Pikal pernah dengar air salobar, air asin. Nah itu, saya juga merasakan langsung karena saya tinggal di bagian utara. Nah, menyikapi ini, kami Kecamatan Ternate Utara sudah 2 tahun melakukan langkah-langkah kegiatan dalam rangka mengkonservasi alam, mengkonservasi air maksudnya. Di tahun 2015 kami membangun 14 sumur resapan di 14 titik di tiap kelurahan dengan dana kecamatan. Nah, dana kecamatan ini informasi untuk Pak Pikal, dana yang bersifat stimulan, dana partisipasi. Kita memberikan stimulan material, masyarakat yang mengerjakan supaya dapat manfaat efisiensi harga dibandingkan dengan proyek, dia sepertiganya saja karena masyarakat yang kerja bakti. Nah, lewat dana ini pada 2015 kita bangun 14 sumur resapan tadi. Di 2016 kita rubah dengan alokasi dana yang sama, kita rubah membangun lubang resapan biopori sebanyak 500 titik. 500 titik di 14 kelurahan. Jadi satu kelurahan kita bangun 40 lubang resapan biopori. Ini sebenarnya bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa air hujan itu yang turun di gunung, di hulu, jangan langsung ke laut. Harus dia meresap, karena siklus hidrologi kan bilang demikian, air hujan tuh harus masuk ke dalam bumi untuk meresap ke dalam tanah. Ya, mungkin itu yang menjadi motivasi kami. Kemudian di tahun 2017 ini lewat dana yang sama kita rubah konsepnya ke gerakan menabung dan memanen air hujan. Jadi air hujan yang ditangkap lewat atap-atap rumah itu dia tidak masuk ke sumur resapan saja, tapi dia masuk di penampungan, bisa dalam bentuk profil tank, bisa dalam bentuk bak. Itu maksudnya nanti dikonsumsi masyarakat, dikonsumsi rumah-rumah warga, mungkin untuk menyiram bunga, pokoknya ya yang bisa lebih efisien daripada kita memakai air pump untuk kebutuhan seperti itu. Ya, baik. Kalau kita lihat bahwa peta wilayah Ternate Utara ini kan cukup luas ya. Nah, dari selama beberapa tahun kemarin itu mungkin bisa Pak Camat menjelaskan ya, di titik mana yang kelihatan sangat kritis sekali untuk penyelesaian masalah air bersih ini. Jadi sebenarnya masalah kualitas air bersih ini sebenarnya faktor ketersediaan air bersih di Akiga Ale, dia tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang mengkonsumsi. Dengan kata lain, bahwa jumlah penduduk semakin meningkat, air bersih tetap sama jumlahnya.
sehingga ketika dieksplorasi lebih di sumur menyebabkan permukaan air tanah turun dan air laut masuk. Karena sumur di Akegali itu berdekatan dengan laut. Ketika air laut intrusi masuk menyebabkan air itu menjadi salobar. Nah, pada waktu itu 2015-2016 memang hampir semua kelurahan yang suplai airnya dari Akegali pasti terdampak. Kemudian terkait dengan kelurahan-kelurahan yang kuantitasnya agak kurang, itu terutama di bagian ketinggian seperti di Tubo, Akehuda, kemudian ada beberapa titik juga. Nah ini yang kita coba melakukan upaya. Kenapa kita tidak bisa memaksimalkan potensi alam air hujan misalnya? Kita manfaatkan untuk meminimalisir kebutuhan tadi. Ya. Oke, baik Pak Camat, kita tahan dulu sebentar ya. Pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu di layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara masih akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang gerakan menabung dan memanen air hujan, dan tentunya masih dengan Kepala Kantor Kecamatan Ternate Utara, Pak Jul Cliffy. Baik, Pak, ini kita lihat bahwa memang Ternate Utara konsen ya dalam hal untuk berbicara untuk bagaimana penyelamatan air tanah ini. Nah, kemarin-kemarin ada gerakan biopori, sumur resapan. Nah, selama ini apa progres nilai positif yang mungkin pernah dilakukan hingga saat ini yang terkait dengan gerakan-gerakan tersebut? Yang pertama, masyarakat teredukasi. Ya. Mereka karena langsung di halaman rumah ada sumur resapan, ya, ada lubang resapan biopori, mereka langsung mengetahui manfaatnya dengan melihat secara langsung. Kemudian kita kembangkan lebih jauh. Kalau yang tadinya lubang resapan biopori cuma air hujan masuk ke sana selesai, tapi bagaimana air hujan kita manfaatkan dengan kita membuat instalasi menabung dan memanen air hujan. Nah, instalasi sebenarnya konsepnya sederhana Pak Pikal. Air hujan itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi ditampung di dalam penampung, kemudian kalau overload kelebihan masuk ke sumur resapan. Jangka pendeknya dapat, jangka panjang dapat, karena yang masuk ke sumur resapan itu mungkin beberapa tahun kemudian bisa menggantikan air tanah yang secara siklus hidrologi hilang tadi. Nah, kemudian ini saya ambil juga karena melihat potensi hujan juga. Ya. Berdasarkan data BMKB di Kota Ternate, yang mana kecamatan juga di dalamnya, itu jumlah curah hujan, jumlah hari hujan dalam satu tahun itu sebanyak 127 hari. Memang hujannya tidak setiap hari, tapi kalau selang-seling hujan kan bisa ditampung, dimanfaatkan. Itu yang kita manfaatkan di sana. Ya, apalagi daerah pegunungan ini kan populasi masyarakat cukup banyak. Iya, itu yang saya bilang, karena dampak dari laju pertumbuhan dengan sendirinya masyarakat mencari pemukiman baru, dan pemukiman baru itu berada di daerah ketinggian. Ketika di muka akses pemukiman tangkapan air semakin kurang, dibangun jalan-jalan, saluran, otomatis kan air hujan langsung menuju ke laut. Ya. Nah, itu yang kita hindari dengan cara gerakan menabung dan memanen air hujan tadi. Ya. Nah, saya bisa estimasi jumlah air hujan yang ditampung ya, mungkin untuk skala rumah, luasan catchment areanya untuk atap sekitar 100 meter persegi, itu bisa didapat hampir 4 kubik air hujan yang bisa ditampung. Bayangkan kalau semua rumah ya, semua rumah ada fasilitas itu, berapa banyak kubik air yang masuk ke dalam bumi, yang untuk sejarah jangka panjang bisa mengganti air yang saya katakan tadi. Oh, oke. Baik, itu merupakan gerakan yang katakanlah investasi untuk jangka panjang ya. Nah, kalau kita melihat bahwa memang awalnya ada bioforia, kemudian sumur resapan yang coba dibangun oleh masyarakat ya secara swadaya itu. Nah, adakah yang sudah pernah mengukur bahwa ketika gerakan-gerakan itu coba ditumbuhkan, terjadi perubahan-perubahan akibat volume air di Kota Ternate ini? Kalau data empirisnya tidak ada. Memang 14 sumur resapan itu sangat sedikit. Sangat sedikit jumlahnya. Kalau kita mau merubah secara signifikan, itu harus semakin banyak sumur resapan harus dibangun.
menyikapi ini, pemerintah Kota Ternate sebenarnya sudah langkah upaya. Setiap bangunan, setiap pemohon yang mengajukan permohonan IMB diharuskan membangun sumur resapan di rumah masing-masing. Bisa dibayangkan Pak Pikal, kalau semua bangunan ada sumur resapan, itu kita dalam jangka panjang kita ketersediaan air bersih tanah itu relatif terjaga. Nah, kembali ke pengukuran tadi, memang tidak terlalu dapat angka-angkanya, tapi dengan gerakan menabung dan memanen air hujan ini otomatis langsung kita lihat, karena kita dimanfaatkan airnya. Ketika masyarakat memanfaatkan air hujan, otomatis kebutuhan untuk PAM berkurang. Secara ekonomis bisa lebih murah bayar airnya. Seperti di samping yang lain, PAM juga ketersediaan air bersih yang di sumur juga akan terjaga. Otomatis kita combine di sana. Ya, nah ini selama ini gerakan-gerakan ini ya, mungkin apresiasi dari pemerintah khususnya ya, mengapresiasi. Mungkin masyarakat kan juga butuh artinya adalah butuh apresiasi ya, dukungan ya, respon, penghargaan lah. Seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini? Kan nilai ini kan juga bisa dijual ke pemerintah, mungkin melalui perangkat di bawahnya seperti dinas lingkungan hidup. Sebenarnya konsep menabung dan memanen hujan ini sudah banyak ya. Di Jawa itu bahkan sudah banyak yang bikin. Kita memulai di Ternate Utara. Nah, pemerintah, Pak Wali Kota bahkan memanggil itu yang menemukan ini dari Jogja, ya Pak Dr. Agus Mariono dari UGM itu kemarin untuk mensosialisasikan. Nah, kami mempunyai tugas mensosialisasikan kembali ke masyarakat. Beberapa waktu kemarin saya sudah sosialisasikan di Kelurahan Kasturian lewat anakku bermas. Intinya kita harus menyatukan persepsi dulu tentang ini, sehingga ketika dibangun instalasinya masyarakat tidak kaget. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga tawarkan konsep ini ke program iWash Plus USAID. Pak Pikal, di Indonesia kerjasama USAID dalam hal sanitasi lingkungan cuma di 43 kabupaten kota, dan di Provinsi Maluku Utara cuma di utara, cuma di Kecamatan Ternate Utara dan di Kecamatan Kota Ternate Utara cuma 3 kelurahan dapat program itu. Nah, pada saat kegiatan bagaimana program untuk merangkul CSR untuk mengarahkan kegiatan sanitasi dan air bersih, saya sampaikan konsep ini dan mendapat respon yang sangat positif. Mereka bahkan bilang ke kecamatan, ke saya, mereka akan mengupayakan bisa dibantu, sehingga bukan cuma 1 unit per kelurahan, tapi mesti bisa lebih banyak lagi unit instalasi yang dibangun di setiap kelurahan. Nah, sasaran kami pertama dibangun di sarana-sarana ibadah, masjid, musola, ya, air wudhu, bisa dengan itu kan mengurangi pemakaian air bersih PDAM. Kemudian di sarana-sarana sekolah sebagai bentuk edukasi kepada anak-anak didik. Kemudian sarana pemerintah dan sarana sosial, dan termasuk di rumah-rumah penduduk. Ya, baik, kita tahan dulu sebentar Pak Camat ya. Masih menarik perbincangan kita di pagi hari ini. Pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang gerakan menabung dan memanen air hujan, dan tentunya masih bersama Kepala Kantor Kecamatan Kota Ternate Utara, Pak Zulkifli ya. Pak, ini tadi sempat disampaikan ya, dari Provinsi Maluku Utara, Ternate ya Utara yang menjadi katakanlah dipercayakan untuk mengelola USAID itu kan. Nah, apresiasi ternyata juga cukup tinggi ya. Nah, apakah ini juga termasuk ide-ide yang nantinya dikembangkan lebih lanjut seperti gerakan menabung air ini yang akan menjadi pilot project utama? Ya. Jadi ini menjadi concern kecamatan Pak Pikal. Kita akan terus mengkampanyekan, mensosialisasikan secara aktif maupun secara pasif di masyarakat. Ini sangat bermakna nih. Kalau setiap masyarakat lantas tergugah, kesadaran timbul untuk membangun di rumahnya masing-masing, bisa dibayangkan perubahan perilaku tadi dia berdampak langsung kepada
ketersediaan air bersih di Kota Ternate, khususnya di Kecamatan Kota Ternate Utara. Nah, kaitan dengan ini, sebagai langkah pertama kita membangun ini di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ternate Utara. Di situ saya lihat jumlah santrinya dan pengasuh sekitar 25. Kita coba apakah konsep yang di Jawa ini kita terapkan di sini, bagaimana dampaknya. Nah, yang jelas saya sudah ke sana dan tanggapan dari pihak pondok sangat positif. Mereka bahkan akan membantu proses pembangunan instalasi menabung dan memanen air hujan ini. Ya, nah secara sederhana ya, mungkin juga bisa diikuti oleh masyarakat ya. Instalasinya segampang mana, semurah mana, mungkin bisa jelaskan apa sih yang dibutuhkan secara teknis? Jadi sebenarnya orang tua-tua kita dulu, Pak Pikal, dulu kan ada penampungan air hujan itu, besar-besar kan. Nah, cuma dari sisi higienis kurang karena tidak tertutup, kotoran masuk, jentik juga berkembang biak, nyamuk. Nah, dengan gerakan menabung dan memanen air hujan kita rubah. Artinya ketika hujan pertama lewat atap seng itu kan banyak kotoran yang turun, debu. Di instalasi ini ada 3 saringan, ada 3 penyaring. Pertama, penyaring kasar, daun-daun itu bisa disaring, tidak masuk ke dalam profil tank. Kemudian penyaring debu yang kedua. Ini maksudnya ketika hujan pertama itu dia debu-debu dari seng masuk ke penyaring itu. Ketika dia penuh, airnya masuk ke profil dan itu sudah bersih untuk bisa dimanfaatkan. Nah, ketika di profil tank itu penuh, dia masuk ke sumur resapan untuk persediaan air tanah. Ini seperti katakanlah bukan di beberapa daerah seperti di Tidore ya, daerah pegunungan juga hanya artinya membuat sumur-sumur penampung aja ya. Tapi yang teknis yang coba diajarkan adalah bagaimana air itu dia bisa meresap ke bumi. Oke, baik seperti itu. Baik, kalau kapan kira-kira gerakan ini mulai efektif dilakukan ya? Rencana kita karena ini dibiayai lewat dana pembangunan partisipatif kelurahan yang saya dijelaskan depan, insya Allah minggu ini dia keluar dananya, minggu depan kita mulai kerja langsung di 14 titik di kelurahan ya. Kita langsung kerja ya. Baik, nah kalau saya meminjam kemarin ya musyawarah komisariat APEKSI wilayah 6 yang terjadi ya, bahwa ada wali kota Surabaya yang mengatakan bahwa sebenarnya kota ini adalah harus memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Mungkinkah dengan gerakan yang apalagi tadi ditekankan bahwa ini merupakan amanah kepercayaan satu-satunya oleh lembaga luar terhadap Ternate Utara ini, apakah juga bisa mendesain ketika berhasil ini bisa dikelola untuk bagaimana mendongkrak ke pariwisataan di Ternate Utara khususnya dalam hal lingkungan hidup ini? Iya, bisa jadi. Karena bisa jadi ketika ini insya Allah dia berhasil jalan menjadi mungkin semacam studi banding lah daerah lain kan, bahwa ternyata instalasi yang sederhana ini ternyata tidak terlalu susah membuat dan bermanfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di rumah yang dipasang instalasi tadi. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak Samad, ini kan ada indikator ya, katakan indikator untuk mengukur keberhasilan daripada progres ini ya. Apa indikator-indikator yang mungkin ingin dicapai dari Camat Ternate Utara sendiri terhadap respon dari masyarakat? Ya, jadi indikator pertama mungkin kita bisa pasang parameter jumlah rekening air. Itu mungkin lebih berkurang tiap bulannya. Yang tadinya mungkin bayar sekian jadi berkurang. Kemudian yang kedua yang bisa kita ukur mungkin ini relatif juga perilaku masyarakat ya, kesadaran bagaimana mengkonservasi lingkungan, terutama air bersih, termasuk sampah di dalamnya. Ini butuh energi yang luar biasa. Kami pemerintah setiap saat melakukan itu. Bagaimana perubahan perilaku ini bisa terjadi minimal dengan pembangunan instalasi menabung dan memanen air hujan tadi. Oke, baik. Kita tahan dulu sebentar Pak Camat ya. Pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat Pagi Maluku Utara masih menyisakan satu segmen untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara masih membincangkan tentang gerakan
menabung dan memanen air hujan. Dan tentunya masih dengan narasumber saya di pagi hari ini, Pak Zulkifli, Kepala Kantor Kecamatan Kota Ternate Utara. Baik, tadi dikatakan bahwa memang ada indikator ya. Ya, mungkin saya ingin tahu bahwa interval waktu yang dibutuhkan ya dalam hal untuk bagaimana mematangkan proyek ini. Berapa bulankah, Pak? Sebenarnya sih pasca sosialisasi dari UGM kemarin, tahun kemarin, itu saya sudah mencoba mengkonsepkan, kita cari referensinya, dan kami melakukan komunikasi langsung dengan pihak UGM. Mereka sangat merespon, bahkan mereka membantu Pak Pikal. Ada satu alat yang tidak ada di sini, penyaring debu, itu yang mereka bikin di kampus. Konsep ini sebenarnya tidak perlu proses pematangan, karena konsepnya sangat sederhana Pak Pikal, seperti yang saya sampaikan tadi. Air hujan ditampung, kelebihan masuk sumber resapan itu aja, seperti itu. Baik, ini kan memang kan ada tinggal beberapa bulan ya, artinya Agustus, September, Oktober, dan mungkin Desember kita akan berpasan dengan hari jadi Kota Ternate ya. Mungkin apakah nanti ini juga harapannya daripada Kecamatan Ternate Utara ini juga bisa menjadikan salah satu indikator dalam hal bagaimana mengkampanyekan, artinya menghidupkan gerakan-gerakan dari masyarakat untuk menabung air hujan ini biar agar bisa diikuti oleh yang lain. Iya, saya kira kita tidak menunggu ya hari jadi Ternate Pak Pikal. Kita sambil jalan kampanyenya. Mungkin di kesempatan-kesempatan Car Free Day kita sudah siapkan leaflet untuk itu, dan rencananya setiap rumah yang dipasang instalasi kita pasang stiker untuk sebagai informasi tentang instalasi dan sebagai penanda bahwa di rumah itu ada instalasinya. Seperti itu ya. Nah, ini juga mengkampanyekan mungkin tidak menunggu sekarang ya, artinya bahwa apakah ada juga ide-ide daripada Kota Ternate Selatan ini dalam hal untuk bagaimana memasukkan dalam kurikulum pendidikan, artinya untuk bagaimana melihat fenomena air tanah Kota Ternate ini kan merupakan sesuatu yang sangat urgent. Saya kira itu nanti kita komunikasikan ke dinas terkait ya. Yang jelas, yang pertama harus kita satu persepsi dulu bahwa air hujan ini harus kita kelola, harus kita manage. Bukan berarti lantas air hujan turun dari langit langsung, bukan, harus kita kelola di sana. Nah ini saya kira butuh satu persepsi, dan kita mencoba mendidik anak-anak kita dulu ya, di rumah, di lingkungan, di sekolah-sekolah. Nah itu yang menjadi rencana ke depan kami beberapa bulan ke depan. Oke. Baik Pak sahabat, Pak Zulkifli, ini sudah hampir 1 jam ya kita berdiskusi panjang lebar terkait dengan gerakan menabung memanen air hujan ini. Tentunya tidak ada bunga ya. Tidak riba. Tidak riba. Baik, ini sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, mungkin saya memberikan sekian menit kepada Pak Zulkifli sekaligus closing statement Anda, apa harapannya, mudah-mudahan gerakan ini juga bisa diikuti oleh yang lain. Jadi para pemirsa Gamalang TV, siapa yang menyangka 5 tahun kemarin sekarang nih air di Kecamatan Ternate Utara kualitasnya kurang baik. Siapa juga yang menyangka di kecamatan lain mengalami hal yang sama. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah konservasi alam, konservasi lingkungan, dan termasuk konservasi air di dalamnya. Saya berharap gerakan ini dia bisa lebih meluas lagi, dalam pengertian kami memang terbentur dengan anggaran Pak Pikal. Anggaran kecamatan itu anggaran yang sifatnya cuma stimulan, dan saya berharap ke depan anggaran dialokasinya dinaikkan lagi supaya lebih banyak lagi instalasi dibangun. Kemudian saya juga berharap pada BUMN ya, perusahaan-perusahaan swasta yang ada CSR-nya mungkin bisa diarahkan ke sini sebagai tanggung jawab sosial untuk lingkungan di Kota Ternate ini. Kota kita kan kota kecil ini, jadi kita harus jaga. Setiap kita berkewajiban untuk menjaga kota kita, kota yang kita cintai. Oke, baik. Luar biasa ya pikiran-pikiran dari Pak Camat ini ya, mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi kepada yang lain lagi. Baik pemirsa Gamalang TV, tak terasa udah hampir 1 jam kita mendiskusikan terkait dengan gerakan lingkungan, artinya menabung dan memanen air hujan ini, dan tentunya Kecamatan Kota Ternate Utara akan memulai proyek ini, dan harapannya adalah dengan gerakan tersebut
nilai-nilai positif dalam hal bagaimana penyelamatan air tanah ini bisa terjawab. Saya Ahmad Fikal mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami, dan ikut terus Selamat Pagi Maluku Utara Senin sampai Jumat, dan tentunya hanya di Gamalama TV. Sampai jumpa. Tanam, 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 kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan.